Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini saya mau cerita tentang dewa-dewi dalam legenda Tiongkok kuno. Kayaknya udah sekian lama nggak pernah cerita lagi tentang dewa-dewi. Kalau dulu kan sering banget, hampir setiap video saya kebanyakan ceritanya adalah tentang dewa-dewi. Kemudian berkembang ke kebudayaan Tionghoa yang lebih luas lagi. Nah, kali ini saya mau cerita lagi tentang dewa-dewi dalam legenda Tiongkok kuno. Beliau dikenal sebagai dewa matahari. Tapi bukan cuma itu, ada banyak lagi julukan untuk beliau sebagai dewa-dewi lainnya. Nah, kayak apa sih ceritanya? Yuk, ikutin terus ya. Sedikit penjelasan singkat untuk teman-teman tentang tokoh-tokoh mitologi dalam legenda Tiongkok kuno. Jadi, tokoh-tokoh tersebut dianggap atau memang pernah hidup pada masanya sebagai manusia biasa sama seperti kita, dan karena misalnya kebaikannya semasa hidup mereka banyak melakukan perbuatan kebajikan, banyak menolong orang dan sebagainya, sehingga kemudian setelah meninggal dunia mereka digelari sebagai orang suci, sebagai dewa yang gelarnya itu diberikan sesuai dengan perbuatan mereka semasa hidupnya. Misalnya kayak yang sekarang ini Shen Nong diberi gelar sebagai dewa pertanian karena semasa hidupnya ya memang kan beliau berkecimpung di sekitar dunia pertanian tersebut gitu. Sampai hari ini dewa-dewi tersebut dipuja oleh rakyat di Tiongkok dan terutama oleh para Taois atau penganut kepercayaan Tao di berbagai kelenteng di seluruh penjuru negeri Tiongkok dan berbagai kelenteng lainnya di seluruh dunia. Namun disclaimer, video ini tidak bercerita dari sisi kepercayaan, melainkan sejarah kehidupan Kaisar Shen Nong itu sendiri. Jadi jangan salah ya. Mungkin sebagian teman-teman yang menonton video ini sudah tahu atau sudah pernah dengar dengan nama Kaisar Shen Nong. Kaisar Shen Nong atau dalam dialek Hokkien disebut Sin Long Tai Ti. Ini merupakan tokoh mitologi berkebangsaan Han. Ada catatan sejarah yang menuliskan tentang kemunculan beliau setelah periode negara-negara berperang. Kaisar Shen Nong alias Kaisar Yan lahir di tepi Jiangshui yang sekarang menjadi kota Baoqi di bagian barat provinsi Shanxi di Tiongkok sekitar 5.500 sampai 6.000 tahun yang lalu. Dalam legenda Tiongkok kuno, beliau dipercaya sebagai dewa matahari. Nama Shen Nong memiliki arti sebagai petani malaikat. Nama ini sepertinya berhubungan dengan masa hidupnya yang memang berkecimpung di dunia pertanian. Semasa hidupnya, Kaisar Shen Nong pernah mencicipi berbagai macam tanaman herbal dan mengembangkannya, kemudian dijadikan sebagai obat-obatan untuk mengatasi berbagai macam jenis penyakit. Selain itu, Shen Nong juga menemukan cara bertani tebang bakar dan menciptakan 2 jenis alat pertanian. Alat pertanian ini tentu saja digunakan untuk mengolah tanah. Lalu di samping itu, Shen Nong juga mengajari rakyat bagaimana caranya mengolah tanah yang kosong dan menanaminya dengan berbagai macam tanaman. Lalu beliau juga memimpin masyarakat suku, mengajari mereka cara membuat tembikar dan membuat peralatan masak serta peralatan makan. Beliau dipercaya dapat memberkati panen pertanian sehingga rakyat menggelarinya sebagai dewa pertanian. Terus tadi kan udah disebut sebelumnya bahwa Kaisar Shen Nong sempat mencicipi berbagai macam jenis tanaman herbal dan kemudian mengembangkannya untuk dijadikan sebagai obat-obatan. Karena itu ia juga dianggap sebagai dewa kesehatan oleh berbagai klinik medis dan toko obat-obatan. Teman-teman ada yang pernah nonton gak di video-video sebelumnya? Saya pernah juga cerita tentang teh, asal mula teh. Nah, Kaisar Shen Nong ini dipercaya juga sebagai penemu teh. Dalam legenda digambarkan Shen Nong memiliki penampilan yang sangat aneh. Ia memiliki tubuh seekor sapi dan berkepala kerbau. Wajah dan bibirnya besar dan ia sudah bertani sejak di usia 3 tahun. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Shen Nong dilahirkan oleh salah seorang selir kaisar yang juga melahirkan Kaisar Kuning atau disebut sebagai Huang Ti.
Sementara Shenong yang setelah dewasa menjadi pemimpin suku Qiang digelari sebagai Yenti alias Kaisar Yen. Gelar ini menurut legenda diberikan karena Shenong tahu caranya menggunakan api. Yenti dan Huangti, atau kalau untuk sebagian yang menonton video ini mungkin lebih familiar dengan sebutan Kaisar Shenong dan Kaisar Kuning, ini tumbuh secara bersama-sama. Mereka kemudian sama-sama pula menjadi dua tokoh legendaris yang berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa Tiongkok kuno. Rakyat di Tiongkok menganggap diri mereka sebagai keturunan Kaisar Kuning dan Kaisar Shenong, dan kedua tokoh legendaris tersebut dipuja sebagai nenek moyang ilmu kemanusiaan di Tiongkok, serta merupakan penggerak spiritual kemajuan dan perjuangan di negeri tersebut. Para Taois atau penganut Taoisme memuja Shenong sebagai dewa matahari, dewa pengobatan, dewa 5 biji-bijian, dan beberapa sebutan lainnya. Hari lahir Shenong diperingati di berbagai kelenteng pada tanggal 28 bulan 4 Imlek. Kalau di Indonesia kira-kira di mana aja kuil atau kelenteng yang memuja dewa Shenong? Share di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, kalau begitu sekian dulu video yang sangat singkat pada hari ini. Semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini dan yang selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.